bangsa tertua yang memiliki peradaban hingga sekarang. Menurut para ahli, Cina purba telah berdiri sejak 500.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Cina telah mengenal sutra, tulisan, kertas, dan alat cetak. Pemikiran bangsa Cina dipengaruhi oleh dua orang besar. Mereka adalah Konfusius dan Lao Tzu. Cina kuno berdagang sutra dan porselin melalui sungai-sungai besar mereka. Dalam pandangan Cina kuno, seni lukis merupakan karya terhormat. Ada yang digantung ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah mereka. Orang Cina senang melukis pemandangan dan berbagai peristiwa penting, ditambah tulisan kaligrafi di samping lukisannya. Orang Cina kuno percaya bahwa melukis harus mengikuti aturan baku. Maka, mereka menyusun 6 kanon pondasi seni lukis. Dalam perkembangannya, orang Cina senang melukis perspektif. Maksudnya, jika menggambar objek yang jauh, maka akan digambar pada bagian atas kertas gambar. Mereka juga menggambar dengan tambahan air, kabut, atau awan. Bangsa Cina mengembangkan tradisi lokal dalam kesenian. Kelompok menengah mulai bermunculan, dan perlindungan seni di bawah lembaga pengawas meluas ke kaum tingkat lokal baru dan saudagar makmur serta keluarga tuan tanah. Seni provinsi Yunnan sebagaimana terdapat pada hiasan wadah perunggu bertata dan cermin memiliki kekayaan dan rasa pergerakan baru, tetapi menyisakan sejauh yang kita ketahui hampir sepenuhnya abstrak. Contoh seni gambar sesungguhnya yang paling awal terutama berasal dari daerah Cina Tengah yang didominasi oleh kerajaan Zhou. Lukisan tertua pada sutra yang ditemukan di Cina menampilkan seorang wanita berdiri menyambit dengan seekor burung phoenix dan seekor naga. Digali di Changhasa dari sebuah kuburan suku dan sekitar abad ke-40 sebelum Masehi. Pada kuburan Zhou yang lain ditemukan peti dan nampan berhiaskan sosok manusia, kuda, dan latar pemandangan elok dilukis dengan elak. Orang Cina sedang bermain simbol dalam karya seni. Pemandangan artinya yin, yang atau keseimbangan, kuda kurus artinya pejabat baik tidak dihargai, kembang surnai keabadian, sepasang burung air keabadian terakhir, bambu artinya keteguhan. Dalam pandangan Cina, peniruan terhadap seni bukan hal tercela. Plagiasi tidak dilarang. Ya, mungkin itulah sebabnya sekarang menjadi negara serba copy paste buat baru. Dalam arsitektur Cina, tiangnya selalu bertatap dan memiliki warna tertentu. Merah untuk tanah, hitam untuk bangsawan, hijau untuk bangsawan lagi, kuning untuk pejabat rendahan, dan tidak berwarna untuk rakyat biasa. Pada zaman 3 kerajaan serta Jin Selatan dan Utara 1000 tahun lebih yang lalu adalah zaman perpecahan Tiongkok dalam waktu panjang. Namun masa itu adalah tahap penting dalam sejarah seni lukis Tiongkok. Kejayaan agama Buddha telah menyebarluaskan seni rupa agama Buddha ke seluruh Tiongkok. Zaman dinasti Sui dan Tang Kuang lebih 1000 tahun lalu adalah masa jaya masyarakat feodal. Negara bersatu, masyarakat relatif tentram, ekonomi berkembang, pertukaran ekonomi dan budaya dengan luar negeri yang intensif telah menyediakan kesempatan baru bagi perkembangan seni lukis, sehingga setelah membuka situasi di mana seni lukis mencapai masa jaya dan muncul sejumlah pelukis terkenal yang berpengalaman dalam sejarah. Tema seni lukis pada zaman dinasti Tang tetap mengutamakan tokoh manusia, sedang lukisan pemandangan mencapai kemajuan yang nyata. Lukisan bunga dan burung juga mulai berkembang. Pada masa dinasti Qin dan Han, pecahan negara-negara Cina untuk pertama kalinya dipersatukan di bawah dinasti Han. Negara baru mengkonsolidasikan kekuatannya, memperluas daerah perbatasannya ke segenap penjuru, berhubungan dengan India melintasi Asia Tengah, dan mendirikan koloni di Korea dan Annam. Pada Kaisar Han, setidaknya dalam teori adalah penganut ortodoks Konfusianisme.
peninggalan bangsa Cina. A. Batu giok. Di barat berlian, batu rubi, dan zamrud adalah batu permata mahal yang dipakai oleh orang-orang berpangkat tinggi sebagai simbol status. Namun di Cina, batu giok atau yang berjenis neprine atau ruanyu dianggap sebagai simbol status dan digunakan untuk dekorasi perhiasan yang mahal. Karakter untuk giok terlihat hampir seperti karakter untuk kaisar, dengan penambahan goresan kecil di kanan bawah yang mungkin mewakili batu. Karakter untuk batu giok bisa berarti batu kaisar. Kekuatan yang dipunyai batu giok diyakini dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit. Mungkin hal ini yang menyebabkan mengapa batu ini dulunya dianggap sebagai batu permata dari kaisar. Selama zaman dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, dekorasi pemakaman makam kaisar seluruhnya terbuat dari batu giok yang disatukan. Saat berbagai dinasti Tiongkok silih berganti, tingkat kerumitan ukiran batu giok semakin meningkat. Para pengrajin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengukir desain yang lebih rumit. Patung Buddha. Para biarawan di biara hidup sebagai seorang pertapa di gua-gua kecil yang dibangun di sepanjang tepi tebing di sebuah lembah Bamiyan. Banyak bikhu ini mengukir patung di gua-gua tersebut. Banyak berbagai patung Buddha dalam posisi berdiri atau duduk dalam berbagai dan memiliki sebuah ukuran menghadap ke tebing. Sementara banyak dari gua ini dihiasi dengan lukisan dinding berwarna-warni oleh para biksu. Patung Buddha merupakan simbol dalam agama Buddha yang merupakan ungkapan spiritual. Bukan saja para Buddhis dapat mengenang jasa Siddhartha Buddha Gautama sebagai guru utama yang menunjukkan ke jalan kelepasan. Tetapi secara spiritual, patung tersebut dianggap mempunyai sugesti yang kuat bagi para Buddhis. Jadi, patung Buddha bukanlah Siddhartha sebagai manusia, tetapi sebagai Tathagata atau avatara sang adi Buddha yang ada padanya.